Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang keragaman hayati. Pada video kali ini kita akan membahas sebaran bioma di dunia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang berupa bentangan lahan darat dengan karakteristik yang khas dan biasanya ditandai dengan jenis vegetasi atau flora tertentu yang dominan. Nama flora atau tanaman yang dominan inilah sekaligus nanti akan menjadi nama dari bioma tersebut. Sementara biosfer merupakan lapisan dari bumi di mana organisme atau makhluk hidup tinggal menetap. Faktor persebaran bioma di dunia. Yang pertama adalah letak lintang yang nantinya akan menentukan iklim. Faktor klimatik atau iklim inilah yang menjadi faktor utama dari persebaran bioma di dunia. Yang kedua adalah relief atau fisiografis, baik itu berupa dataran tinggi, dataran rendah, gurun, dan sebagainya. Tiga, kondisi tanah atau faktor edafik. Yang keempat, faktor organis khususnya adalah manusia. Dan yang kelima, vegetasi dominan yang nanti akan menjadi nama dari bioma tersebut. Persebaran bioma di dunia, satu adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan dengan pohon yang besar dan tinggi, lebih dari 20 meter, beberapa di antaranya bahkan lebih dari 50 meter tingginya, serta relatif rapat, berdaun lebat dan rimbun, sehingga biasanya bagian bawahnya menjadi gelap dan lembab, dan banyak ditumbuhi tanaman epifit, bahkan juga binatang melata seperti ular. Curah hujan yang tinggi disebabkan karena sinar matahari berlangsung secara intensif berada di wilayah hutan hujan tropis di sini, yaitu sekitar 2000 mm per tahun. Beberapa jenis tanaman seperti pohon keruing ini banyak terdapat di Sumatera yang bernilai bangunan sangat tinggi, pohon meranti di Kalimantan, pohon ulin yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai kayu besi yang banyak ditancapkan pada daerah berawa. Karena air semakin kuat justru yang sering disebut juga sebagai kayu merah. Juga ada pohon eboni yang ada di Sulawesi. Oleh orang-orang Makassar dan sekitarnya sering disebut sebagai kayu hitam. Karena kayu di dalamnya berwarna hitam. Wilayah persebarannya di permukaan bumi adalah di daerah tropis. Mulai dari Afrika Tengah ya, termasuk Malagasy, Asia Tenggara, termasuk sebagian kecil Asia Selatan, Australia Timur Laut, juga ada di Amerika Tengah dan juga di Amerika Selatan. Bioma yang kedua adalah sabana, dimaknai sebagai padang rumput yang sangat luas diselingi oleh pohon-pohon yang tinggi tapi tumbuhnya menyebar di beberapa titik ya, di beberapa tempat. Wilayah ini terbentuk karena curah hujannya sekitar 1000 hingga 1500 mm per tahun dan memiliki suhu yang panas sepanjang tahun. Bulan basahnya hanya berlangsung 2-3 bulan. Beberapa jenis pohon tumbuhan tinggi yang bisa hidup di daerah sabana antara lain adalah palem dan juga akasia. Wilayah persebarannya mulai merambah di samping daerah tropis, juga ada di daerah subtropis, di Asia Tengah, Afrika Tengah, di beberapa tempat di Australia, di Amerika Utara, dan juga ada di Amerika Selatan. Di Indonesia, kita mengenal beberapa sabana yang cukup familiar, seperti di Pulau Sumba. Ini sudah mulai dimanfaatkan untuk peternakan yang diliarkan atau peternakan umbaran. Kemudian di Taman Nasional Pulau Komodo, Rinca, dan Batu. Ya, dua-duanya ada di NTT. Ada sabana Baluran yang ada di timur laut Semenanjung Jawa Timur, ya, di utara Banyuwangi. Juga ada sabana di Gunung Argopuro. Keduanya ini ada di Jawa Timur. Bioma yang ketiga adalah stepa atau padang rumput yang diartikan atau dimaknai sebagai padang rumput yang sangat luas yang diselingi oleh semak-semak di beberapa tempat. Wilayah ini memiliki curah hujan yang relatif rendah, 250 sampai 500 mm per tahun. Dan wilayah persebarannya mulai merambah dari daerah tropis, subtropis, sampai ke lintang sedang. Padang rumput biasanya oleh negara yang memilikinya diberi nama sendiri-sendiri. Ada Ilanos yang ada di Venezuela, Pampa ini ada di Argentina,
Kemudian prairie yang ada di Amerika Serikat, ini lokasinya, ini biasanya lebih tinggi ya, rumput mendekati rumput ilalang. Ada veld di Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan, ada pusta di Eropa Timur, khususnya di Hungaria, dan juga ada stepa sebagai nama asli dari padang rumput secara ilmiah, itu berasal atau terdapat di Rusia. Bioma yang keempat adalah gurun, merupakan bioma yang didominasi oleh gurun pasir dan hanya sedikit tanaman atau pepohonan dengan ciri berbatang spon, seperti kaktus, ikon tanaman gurun, yaitu berbatang lunak dan mengandung atau di dalamnya terdapat air. Berdaun duri dan berakar panjang seperti magwort dan juga akasia gurun yang akarnya bisa sampai puluhan meter untuk mencari air yang ada di dalam tanah. Curah hujannya sangat sedikit, hanya 250 mm per tahun, dan wilayahnya tentu di daerah terkering, lintang terkering, di daerah subtropis atau lintang kuda seperti di Afrika Utara. Ada gurun Sahara dan gurun Libya. Di Afrika Selatan ada gurun Namibia dan gurun Kalahari. Di Australia ada gurun Victoria, Australia besar, dan Simpson. Di Asia ada gurun Gobi, Karakorum, Sar, dan gurun Rub Al-Khali, gurun Naqfud di Arab Saudi. Dan juga di Amerika Utara, Amerika Selatan ada gurun Atacama. Di daerah-daerah gurun yang sebagian orang tahunya tidak ada tanaman, ternyata masih dijumpai jenis-jenis tanaman tertentu yang memiliki karakteristik tanaman gurun. Bioma yang kelima adalah hutan gugur. Adalah bioma yang didominasi oleh hutan peluruh. Hutan yang meluruhkan atau menggugurkan daunnya di musim tertentu dan tentunya biasanya di musim gugur dan musim dingin. Wilayah ini memiliki curah hujan 750 sampai 1000 mm per tahun. Jenis tanamannya ada basswood, kemudian ada oak, ini gambaran oak di musim semi dan panas, oak di musim gugur dan dingin. Dan yang monumental adalah tanaman acer atau maple yang berwarna-warni sebelum daunnya gugur. Sangat indah, sehingga biasanya akan menjadi waktu untuk kunjungan para wisatawan. Persebarannya di permukaan bumi ada di daerah lintang sedang tentunya, karena memiliki 4 musim. Mulai dari Asia Timur, kemudian Australia Tenggara termasuk New Zealand, di Eropa Tengah dan Timur, di Amerika Utara Timur Laut, dan di Amerika Selatan bagian barat daya. Berikutnya, bioma yang keenam adalah taiga. Taiga atau hutan berdaun jarum adalah bioma yang didominasi oleh pohon konifer. Pohon konifer adalah pohon yang berdaun jarum, maksudnya itu daun tanaman ini bagian atasnya runcing, ya. Suhu curah hujannya di sini sangat sedikit, 400 sampai 750 mm per tahun. Suhu yang dingin membuat tanaman konifer ini ketika musim dingin biasanya ketutup oleh salju. Ya, suhu terdinginnya adalah minus 12 derajat Celcius dan yang terpanas 15 derajat Celcius. Kemudian jenis tanamannya ada alder, juniper, dan spruce atau spruce gitu ya. Wilayah persebarannya di sekitar lingkaran kutub utara, mulai dari Alaska, Kanada, Skandinavia, Siberia, sampai di Rusia Timur, semenanjung Kamchatka. Perlu kalian ketahui, bioma taiga adalah bioma yang terluas di muka bumi ini. Bioma yang terakhir adalah tundra atau padang lumut. Ini tentu letaknya berada di sekitar atau berada di kutub utara. Sehingga bisa dimaknai sebagai bioma di daerah kutub yang berupa padang lumut berwarna mencolok, ya. Mencolok warnanya biasanya didominasi oleh lumut kerak dan semak-semak. Curah hujannya sangat sedikit walaupun sangat dingin, kurang dari 250 mm per tahun. Suhu terdinginnya bisa menembus minus 57 derajat Celcius dan yang terpanas hanya 10 derajat Celcius. Ini beberapa spesies padang lumut di daerah kutub dan persebarannya tentu di lingkaran kutub utara atau Arktik. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk memperdalam materi sebaran bioma di dunia, kalian bisa memilih salah satu dari tugas proyek berikut ini. Selanjutnya langsung kalian bisa saksikan sebaran fauna di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.